Yuk, balik lagi di sudut ruang Wagum yang memang akan menceritakan banyak hal, perspektif, dan sudut pandang. Ada sebuah kisah atau cerita yang katanya eh, jadi muda tuh enak, tapi apa rasanya jadi tua? Nah, ini yang akan kita obrolin bersama dengan Kang Wagun. Kang Wagun, Ya, katanya gitu, lagi muda tuh enak, terus tapi apa rasanya jadi tua ya? ya, eh, jadi muda enak, jadi Bener. tua apa rasanya? Apa rasanya jadi tua? Katanya kan kalau jadi tua tuh perpustakaannya banyak. Hmm. Wah, berbagai hal udah ditemukan. Eh, apa bedanya atau Apa rasanya? oh rasanya biasa rasanya nggak ada yang luar biasa aja. Apanya yang luar biasa coba? Tapi kan Paling nggak menjadi paling juga ya bersyukur lah karena diberi perpustakaan panjang dikasih pertumbuhan atau perpustakaannya menjadi lebih banyak. Terus perpustakaan jadi perpustakaan banyak di kepalanya tuh wah luar eh, biasa gitu. referensi ya. Referensi lah. Ya kalau referensi seiring dengan bertambahnya usia, bilangan usia ya pasti bertambah, Mm-mm. pasti bertambah. Tapi koma Terus menemukan bagi banyak yang hal. mau belajar. Banyak menemukan hal suka, duka, pahit, manis sudah dilalui tentu. Ya, 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 betul. Jadi eh, kan kalau yang muda mah mungkin enak karena kita belum menemukan hal yang jeng-jeng gitu ya, Eh, kehilangan atau apapun eh, itu yang membuat eh, Seseorang menjadi struggle gitu ya. bukannya struggle tapi menjadi seperti kehilangannya wow gitu. Hmm. Sedangkan yang udah tua nih kayaknya udah ngalamin gitu. Jadi ini diksinya diskriminatif ya. Enggak juga. Muda, tua gitu ya. Itu kan perspektif jasadi gitu ya. Ya, tapi secara pengalaman juga kan beda tentu. Ya, yang tua kalau menggunakan diksi tua itu pernah menjadi muda, Betul, tapi yang muda belum tentu bisa menjadi tua. Nah, betul. resikonya karena orang tua pernah menjadi muda, dia harus paham betul sifat jiwa karakter orang muda karena Hmm. dia pernah jadi muda. Kalau orang muda agak sulit memahami karakter orang tua karena dia belum pernah menjadi tua. Tapi apakah ada nggak benang merahnya Mhm, ketika yang tua itu pernah muda, sedangkan zaman, mhm. sedangkan waktu, sedangkan tempat berbeda semua? Ya ada keharusan dari orang tua ya untuk beradaptasi dengan realitas yang dihadapi Mm-mm, mm-mm. oleh dirinya ya karena dikasih umur panjang realitas yang dihadapi oleh dirinya pada saat yang sama realitas yang dihadapi oleh anak muda atau generasi muda. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya orang tua yang harus menyesuaikan diri Hmm. dengan karakter, jiwa, cara pandang anak-anak muda sekarang. Enakan muda atau tua? Dua-duanya enak, Enak ya. enak dua-duanya. Tapi kadang-kadang ada yang memang menjadi tua lebih berat. eh, Anak muda enak gitu katanya. Ya karena perspektif saja yang berbeda. Kalau perspektifnya berbeda ya pasti berbeda. Karena begini ya, eh, apa yang kita keluhkan sebagai orang tua nih ya, kita Mm-mm. keluhkan sebagai orang tua, itu justru menjadi idaman bagi anak muda. Yang dikeluhkan orang tua itu jadikan idaman bagi anak muda. Idaman ketika memang orang tuanya sukses dalam tanda petik. Ya maksudnya begini, kalau orang tua, ini yang paling simpel aja ngasih contoh nih. Mm-mm. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kawan kita. Ketika orang tua sedang sendirian, Betul. hidupnya sendirian, dia berkeluh kesah, kok saya hidup sendiri sih? Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Itu keluh kesah orang tua yang hidup sendirian itu justru menjadi idaman bagi orang lain. Orang lain justru pengen hidup sendirian karena selama ini hidup berdua
cekcok terus. Jadi dia ingat sendiri apa yang kita keluhkan. Misalkan gini, kita mengeluh kok cuman punya motor aja ya. Kita mengeluh orang tua nih, Betul ya. betul betul. Keluhan kita itu justru diidamkan oleh mereka yang ingin punya motor gitu. Betul. Ya kan? Ya begitu juga orang tua dengan Tapi kan anak-anak nggak muda. dikeluhkan oleh yang punya mobil. Ya tidak dikeluhkan. Orang yang punya mobil satu itu mengeluh kok mobilnya satu ya. Orang lain kan 3, 4 gitu. Hmm. Bagi orang yang punya motor, keluhan orang yang punya mobil satu itu diidamkan. Kapan ya saya punya mobil? Jangankan 2, 1 aja gitu. Jadi apa yang kita keluhkan itu justru seringkali menjadi idaman bagi orang lain. Termasuk bagi orang atau bagi generasi muda. Tapi apakah yang memang sudah menjadi tua itu bagi yang berpikir tetap saja rumit menjadi tua? Rumit pasti, tapi tidak akan selalu rumit. Kenapa? Ya, masa sih stuck? Masa sih absolut rumit itu kan tidak? Hmm. Tidaklah. Kalau ada rumit, ya memang rumit, Hmm. gitu ya. Rumitnya misalkan harus menjaga stamina. Begadangnya cuman Karena ke fisik lah ya. secara fisik aja. Begadangnya cuma 1 malam, tapi dendam tidurnya menjadi 2 malam misalkan. Benar, Ya benar. kan itu secara fisik. Secara Benar. mental juga sama. Ada gangguan-gangguan yang membuat mental kita menjadi lelah gitu. Tempaan apa yang memang kiranya menjadi tua itu sulit? Yang menjadi sulit itu karena makin tua, jadi diksinya tua nih. Makin Karena memang senior, temanya itu. ya, makin senior itu makin banyak persoalan yang harus dihadapi. Itu saja. Sekarang gini deh. Nggak, padahal kan sama-sama aja hidupnya begitu kali Kang. Enggak. Jadi kita punya anak. Atau karena hanya otak kita sudah sempit aja makin tua yang membuat itu menjadi rumit. Padahal mah ya dari dulu juga gitu-gitu aja masalahnya. Enggak tanggung jawabnya yang membuat kita menjadi semacam rumit. Karena begini, anak itu sibuk ya. Seorang anak sibuk kuliah, mengerjakan A, B, C, D, pulang larut malam karena tugas dan lain-lain. Dia seperti kehabisan energi untuk mengatasi itu. Tapi kan problemnya cuma satu. Orang tua bukan hanya mikirin anaknya, mikirin bagaimana bayar ini, mikirin bagaimana bayar itu, dan lain sebagainya. Kan gak usah dipikirin, itu juga nanti ada rezeki. Betul, rezekinya sudah disiapkan lah lewat tabungan dan lain-lain. Tapi hal-hal yang harus diantisipasi tetap saja harus apakah orang dipikirkan. tua bisa disebut overthinking? Ya, orang tua tuh rata-rata overthinking. Ya Rata-rata ya. salah dong kalau gitu ya. Iya, betul. Untung saya sadar bahwa itu overthinking gitu ya. Yang bahaya itu overthinking tapi dia tidak merasa overthinking kan. Saya kadang-kadang overthinking, ini anak jam 11 belum pulang. Artinya gini, rata-rata orang tua memang bisa jadi overthinking. Iya, overthinking. Padahal memang baik-baik aja. Biasa-biasa aja anaknya gitu. Kita memikirkan, ini jam 11 belum pulang, di mana dia? Harus nungguin, nggak tidur kadang-kadang nunggu gitu ya. Padahal dia mah enjoy aja gitu. Oke, nah kita akan bahas bagaimana sebetulnya ini apakah menjadi penyakit atau memang normal-normal saja bagi orang tua yang tadi apa rasanya jadi orang tua dan enaknya memang menjadi orang muda atau menjadi muda tuh enak. Kita akan bahas di part 2.